Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menguji wattmeter yang sudah saya rakit sebelumnya dengan tang ampere merek Kyoritsu. Jadi tang ampere ini sudah teruji keakurasinya ya kurang lebih 1,5%. Untuk tang ampere ini berkisar harga 700 sampai 800.000 dan hampir sama harganya dengan merek Sanwa. Yang paling bagus yang saya ketahui itu adalah merek Fluke. Kalau dieja namanya Fluke. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pengetesannya. Pertama-tama kita pasangkan prop merah dan prop hitam ke tang ampere Kyoritsu. Kemudian kita sediakan stop kontak yang sudah kita kupas kulit kabelnya supaya klem meter bisa dimasukkan untuk proses pengukuran pemakaian daya nantinya. Setelah itu stop kontak saya tes menggunakan tes pen apakah sudah masuk apa belum arusnya yang menuju stop kontak. Yang pertama saya akan mengukur voltase PLN dengan menggunakan wattmeter rakitan dan menunjukkan voltase 211 volt. Kemudian kita nyalakan untuk tang ampernya dan kita putar potensionya menuju volt AC. Kemudian kita masukkan prop merah dan prop hitam ke stop kontak dan hasilnya terukur 211,6 volt. Jadi kalau yang di wattmeter rakitan itu tidak ada angka di belakang koma. Kalau yang tang ampere itu sudah ada angka di belakang koma. Kalau kita amati hasil pengukuran ini selisih sekitar 0,3 volt dengan tang ampere merek Kyoritsu. Yang kedua saya akan mengetes sebuah lampu LED dengan merek Hanok dengan ukuran voltase 220 volt sampai 240 volt untuk dayanya 12 watt. Selanjutnya kita pasang lampu LED ini dengan fittingan kombinasi dan kita masukkan pada stop kontak wattmeter rakitan ini. Kemudian kita ukur dan hasilnya menunjukkan 10,7 sampai 10,8 watt atau berkisar 0,09 ampere. Kemudian kita akan mengukur menggunakan klem meter atau tang ampere. Kita cabut dulu untuk propnya, lalu kita buka klem meter ini dan kita masukkan kabelnya. Dan untuk hasilnya 0,0 ampere. Kenapa bisa begitu? Jawabannya nanti setelah di video terakhir.
Dan ini juga sama, meskipun kabel hitam yang kita masukkan ke dalam klem meter terukur 0,0 ampere. Yang ketiga, saya akan mengetes sebuah lampu LED dengan daya 24 watt dengan ukuran voltase 220 volt sampai 240 volt. Kemudian kita masukkan lampu ini ke stop kontak pada wattmeter rakitan dan terukur 18,6 sampai 18,7 watt dengan ukuran arus 0,14 ampere. Kemudian kita masukkan kabel warna merah ke klem meter atau tang ampere. Dan untuk hasilnya juga sama, 0,0 ampere. Bisa dikatakan tang ampere atau klem meter ini masih belum bisa membaca lampu LED dengan daya 24 watt atau 0,14 ampere. Yang keempat, saya akan mengetes sebuah gerinda dengan spesifikasi 580 watt dan voltase 220 volt. Supaya lebih aman, kita copot dulu batu cutting wheel-nya dari gerinda. Kita hubungkan jack steker dari gerinda ini ke stop kontak. Kemudian kita nyalakan gerindanya. Dan hasilnya terbaca 2 ampere. Kita coba sekali lagi. Yang ini terbaca 2,1 ampere. Kalau kita kalikan 220 volt, hasilnya 462 watt. Selanjutnya kita akan mengukurnya dengan wattmeter rakitan ini. Selanjutnya kita masukkan jack steker gerinda ini ke wattmeter. Kita nyalakan. Kita coba sekali lagi. Kita fokus. Selanjutnya pengukurannya kita menambahkan menggunakan klem meter atau tang ampere. Kita coba sekali lagi.
Jadi kesimpulannya itu, kalau kita ingin mengetahui listrik induksi ya seperti gerinda, bor, kipas angin, kulkas, itu kan sejenis listrik induksi. Jadi sedikit susah kalau kita ingin mengetahui daya awal starting. Yang kelima, saya akan mengetes daya dari rice cooker ini. Karena ini tipe listrik konduksi ya seperti magicom, rice cooker, solder, lem tembak, setrika, dan lain-lain. Nah, kita ketahui saat kita di mode pengangkat nasi terbaca 42 watt atau arusnya 0,20 ampere. Sedangkan di klemeter menunjukkan angka 0,0. Jadi intinya tidak terbaca pada klemeter. Kemudian kita alihkan ke mode memasak. Nah, daya yang kita pakai itu 345 watt atau arusnya 168 ampere. Kemudian yang ada di tang ampere itu sama, menunjukkan 1,6 ampere. Kalau kita hitung 207 volt dikali 1,68 itu hasilnya 347,6 watt. Kita pindah ke mode menanak nasi dan hasilnya menunjukkan 42,43 watt atau 0,20 ampere dan di klemeter menunjukkan 0,0 ampere. Kita pindah lagi untuk mode memasak dan terukur di klemeter 1,7 ampere dan di wattmeter yang rakitan 1,68 ampere. Ya selisih 0,2 ampere dengan klemeter Kyoritsu. Yang keenam, saya akan menguji daya dari setrika ini. Yang ini bersifat listrik konduksi. Dan hasilnya menunjukkan 1,4 ampere di klemeter. Sedangkan di wattmeter yang kita rakit menunjukkan angka atau arus 1,41 ampere atau 294 watt. Jadi kesimpulannya, kenapa klemeter Kyoritsu tidak bisa menampilkan hasil saat mengukur lampu rice cooker dengan mode menanak, karena klemeter atau tang ampere Kyoritsu bisa menghitung bila arus yang kita ukur 0,8 ampere atau setara 176 watt. Oke teman-teman, jadi itu tadi perbandingan tang ampere Kyoritsu dan wattmeter yang kita rakit. Dari pengukuran tadi, wattmeter yang kita rakit masih tergolong kurang cepat kalau kita mengukur alat listrik induksi seperti kipas angin, kulkas, gerinda, bor, circular saw, dan lain-lain. Sedangkan untuk listrik konduksi seperti rice cooker, setrika, solder, hot gun, dan lain-lain sudah bisa menyamai untuk hasilnya. Kalau dihitung masih selisih 0,2 ampere dan untuk voltasenya kurang lebih 0,3 volt. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.